Satu petani bisa puluhan hingga ratusan hektar lahannya untuk so much. They plant, and who does that? Our farmers do. Is that what you're gonna do when you grow up? Yeah. be a farmer. Good job. What you gonna plant? Potatoes, right? Oh, they're awesome. Iowa merupakan sentra bagi pertanian jagung dan kedelai ya teman-teman di sini ya. Jagungnya seperti ini teman-teman, jagung tinggi dari Iowa. Jagungnya tinggi banget. Ini sudah waktunya panen sebentar lagi teman-teman. Biasanya petani-petani di sini menggunakan alat-alat berat seperti combine gitu ya untuk memanen jagung karena lahannya luas-luas teman-teman. Jadi satu petani bisa puluhan hingga ratusan hektar lahannya untuk pertanian atau perladangan. Di Iowa atau di sini petani tidak menanam rice atau apa teman-teman, padi ya, tapi jagung dan kedelai. Ini saya akan mengajak Virgil ke Vanwall, tempat dimana mereka menjual traktor. Hai teman-teman, selamat pagi menjelang siang dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya mengajak Virgil untuk kita melakukan tour di sebuah company. Company ini menjual dan menyewakan peralatan pertanian kepada para petani ya teman-teman. Jadi petani-petani modern di Amerika Serikat, khususnya di Iowa sini, biasanya memiliki berbagai macam peralatan modern yang digunakan baik itu untuk mengolah tanah, menggarap, menanam, merawat dan sebagainya yang berkenaan dengan pertanian mereka ya teman-teman. Virgil dari kecil, selain dia bercita-cita ingin menjadi diesel mekanik, juga bercita-cita ingin menjadi petani besar teman-teman. Petani yang modern yang bisa mengoperasikan alat-alat pertanian besar seperti combine, traktor-traktor besar gitu ya teman-teman. Nah, karena hal itu, maka pihak sekolah menghubungi company ini untuk mengundang kita sebagai orang tua untuk mengajak Virgil melakukan tour di sana ya teman-teman. Mereka mengundang kita untuk memperlihatkan ke Virgil seperti apa peralatan pertanian modern yang dipergunakan oleh para petani di provinsi Iowa sini. Nah, seperti apa keseruan tour kita kali ini? Yuk ikutin saja videonya. Where you gonna go? Virgil? What is Vanwall? This store right here, I thought it was. What kind of store is that? Exactly what I pay for as a How salary much is that? every 2 weeks. Oh, okay. Every 2 weeks. That's what I pay Okay. for. No, that's monthly. Oh, monthly. Oh, That's this what one. I pay for Oh, Adele's monthly. school. For how many years? 60 payments. 26. Very great. Very nice. What is that, Mama? Oh, you can have noise. Oh, very huge tractor.
On a 41 John Deere feed. Wow, this is huge. The sides open up, so you can work on the inside. Look at that head Huh? in the front. Very big. Oh, Really? Huge. Besar banget. Huge. Ya. Hi, Tomatomon. We're on a tour at Van Wall Company. What is Van Wall is? It's a tractor place where they work on tractors and stuff. I don't really know about it. pieces of tree Yeah, logs when I cut them. yeah, the loader. They're on too the heavy other to one's lift. A lot nicer. And Yeah, so it's a lot of work. For wash combine. do something different now. So now we've got All the bigger wash bay. This is old tractor. Wash combine. Kind of stuff they can Yeah. learn mechanics. Just all the tractors. How big? Huge. Tire smells like cow. Really? Oh my gosh. Oh my, yeah. Fun. Oh my goodness. Huge, right? The tractor. Ini yang digunakan para petani di sini untuk ya membajak tanah, ya pokoknya mengolah tanah untuk bertani, teman-teman. Wow. Where they kick up a lot of soil. Wow. Virgil, why you always down there? Oh. He's just curious. What is Pretty that? big wheel. Yeah, but what's it called? Gun shot. All right. And what's the swivel thing that's like this? Is that called a U-joint? Inside the wheel. Picture of him. Yeah. Virgil, you want to take a picture? Virgil. Be careful. 1, 2, 3. Sabrine, look at Mama. Sabrine there. Come on. 1, 2, 3. Okay. Got a bucket. Beko. It's got a 3-point hit. Yeah, this one is nicer than. Yeah, that's one inside, it's not as expensive as the one inside. No. Bring it, they take it in and weigh it. And then they This one full of grain. Berkendara di Midwest pada bulan-bulan Oktober seperti ini, kita akan disuguhkan oleh pemandangan kanan kiri jalan berupa ladang jagung maupun kedelai yang sudah mulai menguning ya teman-teman. Dalam berkendara pun kita harus lebih ekstra hati-hati karena banyak kita jumpai kendaraan-kendaraan besar petani, biasanya berupa traktor-traktor besar yang berlalu lalang di jalanan, mengangkut hasil panenan dari ladang ke tempat-tempat penyetukan maupun pengeringan teman-teman. Pemandangan unik seperti ini biasanya hanya kita jumpai atau kita temui 2 kali dalam setahun ya, yaitu di musim semi pada bulan-bulan April Mei saat petani mulai menanam ladang, dan pada bulan September Oktober seperti ini saat petani-petani mulai memanen hasil bumi mereka. Jadi sebelum musim beku atau musim dingin tiba, para petani memastikan memanen apapun itu yang sekira harus dipanen ya teman-teman.
mengosongkan ladang-ladang mereka, baru kemudian akan membajak tanahnya, memberi fertilizer dan mengistirahatkannya selama musim dingin, sampai nanti begitu musim semi mereka akan menanami ladang-ladang mereka kembali. Ya, itu juga sebenarnya yang saya lakukan ke kebun saya ya teman-teman. Intinya di sini itu tidak bisa bercocok tanam sepanjang tahun seperti yang kita lakukan atau kita temui di Indonesia itu ya. Lalu pertanyaannya, hasil panenan para petani itu dikemanakan? Apa ada tengkulak yang mengambil atau membeli dari petaninya langsung seperti di Indonesia? Hasil panen petani biasanya dibawa ke tempat-tempat penyimpanan atau pengeringan teman-teman. Untuk petani-petani yang memiliki tempat pengeringan sendiri, tentu mereka akan menyetok grain istilahnya teman-teman. Akan menyetok grain di tempat penyetokan mereka sendiri ya. Sedangkan untuk petani-petani yang tidak memiliki storage grain, biasanya mereka dari ladang akan langsung membawa panenan ke tempat-tempat penyetokan atau pengeringan milik co-op atau koperasi lokal seperti ini teman-teman. Up on the top of the hopper. Korban, is this corn or what? Yeah, so they can siphon out all the corn grain. Ada juga petani-petani yang menjual ke pengolah biji-bijian, misalnya produsen sirup jagung maupun pabrik-pabrik etanol. Jadi jagung di Iowa itu sebagian besar difermentasi menjadi bensin teman-teman. Bensin-bensin yang kita pakai untuk bahan bakar kendaraan-kendaraan kita itu ya dari jagung-jagung ini. Sementara untuk harganya sendiri gimana? Apa ada istilahnya harga anjlok di sini saat panen raya? Di sini ada aturan standar harga teman-teman. Jadi pembelian dari petani itu tidak boleh terlalu murah, tidak juga terlalu mahal ya. Istilahnya ada standar harga, ada minimum dan ada maksimumnya. Kesimpulannya adalah tidak ada pihak-pihak yang diuntungkan ataupun pihak-pihak yang dirugikan. Bring it, they take it in and weigh it. And then This one full of grain. yeah, they get This is paid by from weight. the wheel or from the field or what? Field, yeah. From the field, they bring it in here, weigh it, and it goes into Grain. co-op storage. Nah, seperti itu teman-teman, uraian sedikit tentang seperti apa potret pertanian di United States, khususnya di negara bagian Iowa ini. Semoga apa yang kita share bermanfaat sekaligus menambah wawasan bagi teman-teman dimanapun berada. Salam sukses, salam damai selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, the farmer owns it.